Role play. Konteks adalah you are an expert in marketing, writing to Indonesian young customer misalnya. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Ini juga banyak pertanyaan. Karena AI itu dilatih dengan bahasa Inggris paling banyak. Apakah dia bisa pakai bahasa Indo? Bisa, tapi nuansnya bahasa Inggris, kita perlu tahu bahasa Indo itu kosakatanya nggak sebanyak bahasa Inggris. Jadi ada beberapa kata-kata yang kadang-kadang lebih gampang dikasih tahu dengan bahasa Inggris. Dan saya sendiri kebanyakan referensi belajarnya itu dari luar, dari internet. Jadi banyak prompt-prompt yang basisnya bahasa Inggris. Dan kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, tetap bisa pakai prompt bahasa Inggris, tapi bilang nanti di ujungnya tolong kasih jawaban di bahasa Indonesia. Jadi AI-nya ngerti kok sebenarnya. Action itu adalah objektifnya. Kita mau minta AI-nya ngapain? Misalnya kayak tulis social media post tentang fitur baru yang saya pengen luncurin, atau action itu. Action juga bisa dibikin sespesifik mungkin. Social media post ini maksudnya apa? Apakah bentuknya teks atau gambar? Kalau teks berapa karakter? Pengen dibagi sectionnya seperti apa? Gitu. Jadi kita bisa bikin sespesifik mungkin. Steps. Nah, stepnya step by step. Jadi kita kasih tahu cara ngerjainnya seperti apa sih step by stepnya. Step 1 apa? Step 2 apa? Step 3 apa gitu. Example. Ini kita kasih contoh, yang bagus tuh kayak gini loh, yang jelek tuh kayak gini loh. Jadi jangan ulangin yang jelek, ulangin yang lebih bagus gitu. Jadi AI-nya bisa ngerti nanti mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi contoh misalnya konteksnya adalah you are Indonesian marketing manager writing to customer in bahasa Indonesia. Actionnya write an email announcing our new feature. Terus stepnya adalah pertama greet the reader. Jadi kasih salam dulu ke pembacanya, kasih tahu feature benefitnya apa, kasih tahu promo khusus, terus kasih tahu thank you. Example-nya adalah kasih tahu nanti contoh-contoh example-nya seperti apa. Jadi framework ini tuh udah dipakai di banyak tempat, di beberapa perusahaan-perusahaan gede yang mungkin nama-namanya beda-beda dikit tapi konsepnya sama. Case, konteks, action, step, example. Jadi kalau kita nggak pakai case, misalnya kita mau tolong pikirin saya mau makan malam apa, sama kita pakai, saya konteksnya adalah kamu adalah expert di bagian chef memasak untuk rumah, dan actionnya adalah tolong bikinin saya resep nasi goreng yang enak dengan bahan yang ada di kulkas ini gitu. Tolong ajarin saya juga cara masaknya. Step 1, masak nasinya gimana. Step 2, cara mengubah nasinya ke nasi goreng gimana. Contohnya misalnya kita pengen, saya pengen ujungnya tuh nasinya tuh asin manis tapi nggak pakai kecap misalnya. Nah kayak gini-gini nih bisa kita pakai di AI pas kita bikin promptnya supaya hasilnya jauh lebih bagus. Jadi recapnya ya, case itu adalah konteks, masukin backgroundnya, skenario seperti apa, action, objektifnya sedetail mungkin maunya apa sampai ke format-formatnya kalau bisa, step by stepnya, sama example contoh bagus dan contoh jelek. Kurang lebih gitu. Kalau teman-teman pengen belajar AI sama saya punya kelas namanya belajargpt.com, itu belajar langsung sama saya. Kita banyak bahas tools selain ChatGPT juga, dan ada workshop tiap bulan. Sampai ketemu di kelas. Dan kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, tolong tulis komen apa yang disukai, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.